Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Saya sendiri atas nama Ismul Waton dengan NIM C1C020047 akan mempresentasikan materi tersebut. Adapun slide yang pertama yaitu adalah pokok pembahasan. Dari 5 pokok sub pembahasan, yang pertama adalah 1. Sejarah akuntansi, yang kedua adalah perkembangan awal akuntansi, yang ketiga adalah perkembangan akuntansi syariah, yang keempat adalah prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah, yang kelima adalah hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Langsung saja ke slide selanjutnya yaitu mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value yang mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan bookkeeping tersebut dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia pada 4500 sebelum Masehi, zaman Firaun dan kode Hammurabi pada 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Elba Syariah Utara. Walaupun akuntansi dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Lucas Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli seorang ilmuwan dan mengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia yang pada tahun 1445 Masehi, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kalinya pada tahun 1494 dalam bukunya Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita atau A Review of Arithmetic, Geometric and Proportion. Dalam buku tersebut dia menjelaskan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar penghitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini sebagai penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah mencakup aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup atau closing entry yang menggunakan neraca saldo atau trial balance untuk mengetahui saldo buku besar. Penjelasan ini memberikan dasar yang memadai untuk akuntansi etika dan juga akuntansi biaya. Kemudian para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi besar, terutama pada penemuan angka nol dan konsep perhitungan desimal. Mengingat orang-orang Eropa mengenal aljabar dengan menerjemahkan tulisan bangsa Arab, tidak mustahil bahwa mereka lah yang pertama kali melakukan praktik bookkeeping. Pemikir Islam yang dimaksud antara lain seperti Al-Hashadi, Jabir ibnu Hayyan, Al-Arazi, Bucasis, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Avicenna, Abu Bakar, dan Al-Mazeradani. Sementara teknik tata buku berpasangan di Eropa sendiri dimulai pada tahun 1135 Masehi di Valona, Sicilia, Italia, yang menunjukkan dominasi pengaruh pencatatan pembukuan Arab. Selain dari bangsa Eropa yang belajar ke Timur Tengah, pedagang-pedagang Muslim pun tak kalah andilnya di dalam mensiarkan transformasi ilmu pengetahuan. Ini dimungkinkan mengingat kekuasaan Islam saat itu telah menyebar hampir ke separuh daratan Eropa dan Afrika. Terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan tadi juga dimungkinkan mengingat Al-Quran yang menyuruhkan semua orang untuk berdakwah. Kota-kota yang berada di wilayah kekuasaan Islam seperti Cairo, Alexandria, Damsyik, dan merupakan pusat perdagangan internasional yang cukup besar dan ramai. Kemudian adapun mengenai perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masukan hukum alam dan perhitungan yang bersifat memilih kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu dan perkembangannya bersifat akumulasi, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Perubahan ilmu akuntansi dari ilmu
dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial terlebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan, misalnya transaksi usaha yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi masih berada di tengah-tengah pembagian ilmu pengetahuan tersebut hingga kini. Perkembangan akuntansi dalam domain aritmatik kualitinya sangat ditopang oleh ilmu lainnya, khususnya aritmatik, aljabar, matematik, dan algoritma pada abad ke-9. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh Sisyphus Islam yang dikenal dengan Abu Yusuf Ayyakub bin Ishaq Al-Qadin yang lahir pada tahun 809. Al-Hawarizmi lahir pada tahun 750 Masehi mengenal sistem nomor desimal dan angka 0 atau 0, 0 dan 0. Kita tidak bisa membayangkan betapa rumitnya apabila laporan posisi keuangan disajikan dengan angka Romawi, misalnya angka 1843 yang ditulis dengan M, D, C, 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 XL 3. Bagaimana jika kita mensajikan laporan keuangan IBM yang memerlukan angka triliunan? Kemudian ada pun perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama adalah zaman awal perkembangan Islam. Pendeklasian negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi bertepatan dengan 1 Hijriah. Didasarkan dengan konsep bahwa seluruh umat Muslim adalah bersaudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun, sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling bekerjasama. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Karena itu Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar dan panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi negara. Yang selanjutnya yaitu mengenai zaman 4 khalifah pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah yang diawali dengan As'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Kawadiyah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, berarti penulisan, dengan artinya diwan. Ini sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan simpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Kemudian ada pun prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Pencatatan dalam negara Islam telah memiliki prosedur yang wajib diikuti, serta pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas transaksi dan melakukan surplus dan defisit atas pencatatan yang tidak seimbang. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. A. Transaksi harus dicatat setelah terjadi. B. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. C. Penerimaan akan diterima di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. D. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kanan halaman. E. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. F. Tidak memberi jarak penulisan di sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. G. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang tetapi harus diganti. H. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. I. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khususnya berdasarkan penggolongan transaksi. J. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. K. Saldo dipengaruhi oleh selisih. L. Laporan harus disusun di setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi penting. M. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Atep harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangnya. N. Laporan tahunan yang disusun Al-Hatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun.
Kemudian ada pun hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah pada 750 Masehi dan 1254 Masehi sudah demikian maju, sementara pada kurun waktu tertentu yang hampir bersamaan Eropa masih berada dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Lucas Pacioli dan akuntansi Islam. Lucas Pacioli sebagaimana telah diterangkan bahwa seorang ilmuwan sekaligus juga seorang pengajar di beberapa universitas Italia seperti Vicence, Milan, Florence, dan Roma. Untuk itu beliau telah membaca banyak buku, termasuk buku yang telah diterjemahkan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak tahun 1202 Masehi, buku para ilmuwan Muslim Arab telah banyak diterjemahkan ke bahasa Eropa, seperti yang dilakukan oleh Ronaldo Fibonacci of Pisa. Kemudian hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya, buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya yang masih saling berhubungan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu tentang kehidupan saya, boleh cek di IG isbul_waton04. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.